Halo guys, balik lagi bersama dengan Red Bear Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan komik yang menceritakan tentang perjuangan seorang laki-laki yang berubah menjadi ayah tak tertandingi. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih lama lagi, mari kita lanjut ke part 23. Cerita dimulai. Terlihat chapter memperlihatkan MC kita yang sedang melakukan perbincangan dengan anak kecil kurus yang diselamatkannya. Kemudian anak kecil kurus itu bertanya, "Ngomong-ngomong tadi itu apa? Apa maksudmu?" Tanya MC kita kembali. "Tarian anehmu yang mirip nenek-nenek tadi," ujar anak kecil kurus yang sempat melihat MC melakukan jurus-jurusnya. "Kau tak perlu tahu," jawab MC kita dengan kesalnya dan berpikir dalam hatinya, "Si jancok, anak-anakku takkan kubiarkan tumbuh besar seperti anak ini." Kemudian MC kita lanjut bertanya, "Memang kenapa, kau ingin mempelajari tarian nenek-nenek tadi?" "Tidak usah," jawab anak kecil kurus yang kemudian berpikir dalam hatinya, "Aku pernah melihatnya, meski gerakannya berbeda, tapi hawanya terasa sama." Kemudian MC yang masih kesal berbalik menjauh dan berpikir dalam hatinya, "Sampai dibilang tarian nenek-nenek pula. Gara-gara waktu itu sih." Kemudian MC kita kembali teringat dengan kenangannya di masa lalu saat MC kita tengah sibuk membaca gambar di buku yang ditinggal gurunya. Sambil membaca buku 1100 kita mempraktekkan jurusnya dan bergumam dalam hati, "Begini ya, kakek sialan, setidaknya jelaskan sedikit. Tapi percuma saja sih, paling juga tak bisa kubaca. Meski begitu, setidaknya aku harus belajar huruf sebelum mereka besar." Gumam MC kita sambil melihat anak-anaknya yang masih balita tengah tertidur. Kemudian MC kita melanjutkan membacanya dengan berbaring di samping anak-anaknya hingga beberapa saat kemudian MC kita tertidur. Saat pagi hari MC dikejutkan dengan tepukan tangan anaknya di pipinya. Terlihat anak-anaknya tengah bermain di atas tubuh MC kita yang tertidur. "Ah, putriku yang lucu. Kau berani sekali menamparkan ayah ya," ujar MC kita yang tersenyum bangun dan mengangkat Sohyun yang masih balita. Yang kemudian MC kita berpikir dalam hatinya, "Kok rasanya basah?" Lalu MC kita menoleh ke sampingnya dan melihat buku yang ditinggalkan oleh gurunya basah terkena ompolan anak-anaknya. MC kita dengan panik beranjak bangun dan berkata, MC kita melihat buku yang ditinggalkan oleh gurunya telah hancur terkena ompolan anak-anaknya. Namun anak-anak yang masih kecil hanya bisa tertawa dan bermain. Melihat hal itu MC kita berkata, "Anak-anak nakal, aduh, kalau tahu begini, harusnya ku ingat dulu gerakan-gerakannya." Kembali dari ingatan MC, terlihat MC kita yang tengah berlatih sambil mengingat jurusnya. Melihat hal itu Makso yang di dekatnya berkata, "Menyerahlah, kau pikir bisa mempelajari bagian akhirnya hanya dengan mengingatnya." "Diam," saut MC kita. Kemudian Makso melangkah pergi dan berkata, "Duduklah yang tenang hingga sampai, jangan berbuat aneh-aneh." "Tunggu, aku merasa ingat," saut MC kita. Jeon Myo yang tengah melihat hal itu pun bergumam dalam hatinya, "Memalukan sekali." Scene beralih kepada anak kecil yang menolong Chun Soso. Terlihat anak kecil itu sedang bekerja mengurus ladang. Anak kecil itu yang tengah sibuk bekerja dikejutkan dengan seseorang yang berkata, "Nak." Kemudian anak kecil itu menoleh ke arah sumber suara dan kemudian melihat Chun Soso menghampirinya. Anak kecil itu kemudian berkata, "Kau belum pergi, seharusnya cepat pergi saja dari gunung ini." Chun Soso yang melamun melihat anak kecil itu yang mirip dengan kakaknya, kemudian berkata, "Siapa namamu? Cepatlah pergi saja," saut anak kecil itu. "Nama?" tanya Chun Soso lagi. "Namaku Sunyo," jawab anak kecil itu. "Aku Chun Soso," ujar Chun Soso dan kemudian mengambil sesuatu dari jubahnya yang kemudian diberikan kepada Sunyo sambil berkata, "Kembalikan benda ini kepadaku. Cukup tunjukkan ini di halaman rumah Yo untuk mendapatkan imbalanmu." Sunyo yang masih terlihat babak belur melihat pemberiannya lalu menerimanya dan kemudian berkata, "Tidak perlu repot-repot." Namun tiba-tiba Chun Soso telah hilang dari pandangan Sunyo yang hanya sebentar berpaling dari Chun Soso. Sekedar informasi, Mimin akan membawakan cerita tentang anak kecil yang menolong Chun Soso, jika channel Mimin tembus 1000 subscriber sebelum lebaran tahun ini. Scene beralih di Kastil Asosiasi Naga Surgawi.
Terlihat ramai orang yang sudah berada dalam tempat latihan Akademi Naga Surga untuk menyaksikan festival atau latih tanding dari anak-anak MC kita. Terlihat tetua dari Naga Mujur Yon Jahju, tetua dari tinju besi Lee Se-moon dan tetua dari pedang kebiadaban Un Peng Su saling mengobrol. Sekarang malah jadi lebih dari masalah pribadi kita. Apalagi kita punya 3 kepala fraksi. Ujar Yon Jahju, kita tidak boleh merusak reputasi para kepala. Saud Lee Se-moon yang frustasi melihat suasana arena latih tanding yang ramai. Kemudian Un Peng Su berkata, kita tak dapat untuk pujiannya jika menang, sedangkan dapat cemooh jika kalah. Acara ini tak ada bagusnya untuk kita. Bagaimana ini bisa terjadi? Saud Yon Jahju, sudah jangan banyak bicara, kita hanya harus memenangkannya dengan telak. Lalu kita menganggapnya kebetulan dan takkan ada yang mengingat hari ini. Ujar Lee Se-moon. Kemudian Un Peng Su berkata, tapi insiden ini tak sepenuhnya merugikan kita. Tak sepenuhnya merugikan, tanya Yon Jahju yang tidak mengerti. Anak-anak nakal itu sudah lebih bersemangat. Apapun latihan mereka rasanya cukup puas melihatnya berlatih keras. Ujar Un Peng Su menjelaskan. Setuju, anakku juga begitu. Kemalasannya jadi hilang. Saud Lee Se-moon, rasanya mereka memang butuh motivasi semacam itu ya. Ujar Yon Jahju. Kemudian para orang tua dari pembuli saling berbincang sambil melihat anak-anaknya melakukan persiapan. Dia sudah berlatih keras sebulan penuh, jadi seharusnya tak perlu takut kalah. Anakku juga, dia sangat percaya diri. Mari kita lihat, apakah kerja keras mereka cukup untuk menutupi penghinaan yang dulu. Seru orang tua pembuli. Chapter beralih kepada anak-anak MC kita yang sedang bersama Chun Il-sang. Kemudian Chun Il-sang berkata, tak perlu khawatir, kalian hanya perlu ingat satu hal. Jangan pernah meremehkan lawan jika ingin menang. Jangan cemas tuan, kami takkan kalah memakai teknikmu. Saud Gung Hyun. Kemudian Chun Il-sang lanjut berkata, pemikiran itulah yang harus kau waspadai. Anak-anak itu juga mendapat latihan dari guru sejak usia dini. Lagi pula hanya 1 pukulan. Jawab Gung Hyun. Yang penting jangan terkena duluan saja. Mereka sudah berlatih beberapa bulan. Jangan lupakan itu, ujar Chun Il-sang menjelaskan. Mendengar hal itu anak-anak MC kita sedikit termotivasi dan penuh keyakinan. Kemudian Chun Il-sang kembali berkata, asal kalian tidak mengacau di sini, pasti tidak masalah. Baik tuan, Saud Gung Hyun, jangan panggil aku tuan, panggil saja guru. Ayah kalian juga pasti pulang beberapa hari lagi. Pungkas Chun Il-sang. Iya. Jawab Gung Hyun sambil tersenyum. Mendengar hal itu Chun Il-sang berpikir dalam hatinya. Mereka masih menolak memanggilku guru ya. Gadis itu benar-benar memperingati mereka. Kemudian Chun Il-sang lanjut berkata. Baiklah pemanasan dulu. Lalu So Hyun berkata. Kak, awas saja kalau kalian kalah. Aku sendiri bisa menghadapi mereka. Aku juga takkan kalah dari Gung Myung. Jawab Gung Hyun. Terserah, kita harus menang. Mereka benar-benar akan meremehkan ayah kita jika sampai kalah. Pungkas So Hyun. Jangan khawatir, saud Gung Hyun. Beberapa saat kemudian, terlihat kepala Akademi Naga Surga Nah Jo Won naik ke atas arena latihan. Dan berkata, hadirin dari Asosiasi Naga Langit. Selamat datang di turnamen bela diri amatir. Karena kami tak menduga akan ditonton sebanyak ini, nampaknya mereka jadi sedikit gugup. Merekalah yang akan mewarisi asosiasi di masa mendatang. Jadi mohon maaf jika ada sikap dan perilaku mereka yang saat ini menyimpang. Mari kita mulai saja. Peserta silahkan memasuki arena. Seru Nah Jo Won. Kemudian Gung Hyun dan Gung Myung memasuki arena bertanding dengan Gung Myung sedikit tersandung di tangga. Diikuti oleh para pembuli yang juga memasuki arena bertanding sambil melihat ke arah Gung Hyun dan Gung Myung. Salah satu anak pembuli yang melihat Gung Myung berkata, pakai tersandung segala perginya, pasti akan kubuat mereka merangkak. Melihat acara festival dimulai, para penonton yang antusias saling berbincang. Kenapa satu pihaknya cuma 2 orang? Aku tak bisa membedakan mereka. Apa mereka kembar? Katanya yang perempuan tidak ikut campur waktu kejadian. Masa, bukannya jadi tidak adil, apalagi satunya bawa senjata. Jangan dipikirkan katanya mereka memakai kemampuan unik masing-masing. Apa kau bisa membedakannya? Ketika para petarung kecil amatir sudah berhadapan, Kepala Akademi bersetu dengan lantang berkata, mari pemanasan sedikit sebelum kompetisi dimulai.
Dan beberapa saat kemudian anak-anak pembuli segera melakukan pemanasan dengan pembukaan jurus sekte mereka masing. Melihat hal itu para penonton yang antusias saling berkomentar. Oh, mereka benar-benar menghafal gerakan dasarnya. Benar-benar memamerkan kualitas suku ketenangan. Anak dari tinju besi juga mengesankan. Ku yakin dia masih bisa menunjukkan hal yang menarik di masa mendatang. Tapi sebaliknya, terlihat Gung Hyun dan Gung Myung bersiap untuk melakukan pemanasan dengan gerakan dasar bela diri. Orang-orang yang menonton Gung Hyun dan Gung Myung hanya bisa terdiam, lalu menertawakannya dengan berkata, "Hahaha, memalukan sekali, biasa saja meski tidak buruk. Kudengar mereka itu anak dari prajurit andal, jadi mungkin memang sebatas itu." Saat melakukan sedikit pemanasan Gung Hyun dan Gung Myung berpikir dalam hatinya. Waktu Babe melakukannya, dia bisa membuat suara sentakan. Kapan bisa kulakukan juga? Katanya kami masih terlalu kecil untuk bisa melakukannya. Perhatian mereka sempat terpecah saat mendengar para penonton menertawakan mereka. Kemudian Gung Myung bertanya, kenapa mereka tertawa? Abaikan saja, tetaplah fokus. Saud Gung Hyun. Dan Chun Il-sang menonton mengawasi mereka sebagai mentor di samping arena berpikir dalam hatinya. Bagus, bagus. Jika mereka sudah tahu gerakan itu, akan sejauh apa perkembangan mereka setelah mulai melatih Neigong? Ah, seharusnya aku bilang ke mereka untuk pemanasan yang benar. Bisa saja diperhatikan seseorang. Kemudian Chun Il-sang mencari di area kerumunan penonton. Terlihat beberapa orang sudah memantau arena bertanding. Melihat hal Chun Il-sang berpikir, duh, mereka sudah dapat perhatian. Tiba-tiba seseorang berkata, mereka anak-anaknya. Kemudian Chun Il-sang menoleh dan berkata, kakak, melihat hal itu So Hyun berpikir dalam hatinya. Apa maksudnya kakak? Kim Tae-hwan yang datang dan melihat Gung Hyun dan Gung Myung sedang melakukan pemanasan, berpikir dalam hatinya. Nampaknya dia memilih dengan baik. Kemudian Kim Tae-hwan menoleh ke Chun Il-sang dan melihatnya tersenyum sambil mengacungkan jempolnya. Kemudian Chun Il-sang berkata, apa kau bisa melihat potensi mereka juga? Aku cukup penasaran dengan pertumbuhan mereka. Saud Kim Tae-hwan. Mendengar hal itu Chun Il-sang berpikir dalam hatinya. Kakak memang suka menahan pujian, tapi jika dibilang penasaran, berarti positif. Kemudian Kim Tae-hwan berkata, aku sudah mencari informasi ayah mereka. Bagaimana? Tanya Chun Il-sang. Dia cukup terkenal di kalangan pedagang, malah disebut-sebut sebagai pemecah masalah spesial. Jawab Kim Tae-hwan, kalau di kalangan pedagang, jangan-jangan dia itu. Saud Chun Il-sang yang belum selesai berkata kemudian disela oleh Kim Tae-hwan dengan berkata, tidak ada yang spesial, tapi jika rukun dengan Raja Pedagang, artinya menyimpan talenta tersembunyi. Tetapi aku tak menemukan sesuatu yang cukup menarik dari riwayat karir pria ini. Berarti justru bagus. Jika dia cerdik, dia pasti mau mempercayakan anak-anaknya padaku. Ketimbang dia melatih mereka sendiri. Saud Chun Il-sang. Memang, jawab Kim Tae-hwan yang kemudian berpikir dalam hatinya. Tapi kenapa mereka merahasiakan? Apa mungkin ada sesuatu yang tak kusadari? Kemudian para penonton mulai riuh dan bersorak. Itu naga halilintar, yang beberapa saat kemudian seseorang pria tua memasuki arena bertanding. Dan saling menyapa dengan kepala Akademi Naga Surga. Kemudian naga halilintar Oh Chusu menoleh kepada Gung Hyun dan Gung Myung sambil berkata, jadi kalian anak kembar yang sedang dibicarakan. Kalian punya sikap yang bagus. Melihat Oh Chusu memasuki arena bertanding, Chun Il-sang berpikir dalam hatinya. Apa mereka menarik perhatian kakek itu? Kemudian dengan lantang Oh Chusu berkata, kebanggaan asosiasi, Sekolah Seni Bela Diri Naga Halilintar. Karena ku dengar ada festival besar untuk kompetisi anak, jadi tak mungkin kuabaikan begitu saja. Sebaiknya sekalian saja kita perlihatkan talenta seluruh kelas pemula, ketimbang hanya melihat kemampuan beberapa anak ini. Lalu, Chun Il-sang yang sudah menyadari dan sudah menebak hal itu berkata, hei, aku akan menjadi mentor pribadi pemenangnya, ujar Oh Chusu dengan lantangnya. Mendengar hal itu para penonton bersorak riuh. Dan para orang tua pembuli berpikir dalam hati, mungkin ini bisa jadi kesempatan seumur hidup. Orang yang diajari langsung oleh Naga Halilintar, salah satu dari 5 naga, pasti akan jadi aset besar dalam hidupnya. Kakek bangke, gumam Chun Il-sang dalam hatinya. Tunggu, seseorang berteriak lalu datang dengan melayang di atas Oh Chusu.
Melihat hal itu So-hyun hanya tertegun disusul dengan Kim Tae-hwan yang berkata, "Kalau terus begini, mungkin akan ada reuni penuh." "Kenapa ada dia juga?" ujar Chun Il-sang yang terkejut. Terlihat seorang nenek tua yang dikenal sebagai naga melayang Moon Um-wo telah hadir di arena. Para penonton yang melihat itu pun bersorak riuh. "Naga melayang, itu naga melayang. Wow, itu naga melayang, naga melayang, sang naga melayang." Kemudian Moon Um-wo berkata dengan lantangnya, "Aku pun tak dapat hanya diam mengamati. Sesaat lalu aku menempa sebuah pedang, dan pedang itu akan kuberikan pada pemenangnya. Selain itu, aku juga akan mengajari memakai pedang itu dengan benar." Penonton mulai riuh kembali. "Wow, pedang tempaan itu naga melayang. Wow." Mendengar hal itu Chun Il-sang berpikir dalam hatinya. Bahkan Moon Sun-bae juga, "Aduh, harusnya jangan kupamerkan mereka dulu. Paling tidak aku harus mengklaim mereka dulu." Kemudian para penonton yang antusias saling berbincang. Jarang sekali mereka terlihat bersama di khalayak umum. Apa ketiga lainnya juga akan muncul? Mereka sudah ada di sini, lihatlah. Naga kebijakan ada di sana, lalu naga beladiri juga. Berarti tinggal naga langit saja agar semuanya berkumpul. Bukankah naga langit pergi melakukan semacam pelatihan rahasia? Bukan pelatihan rahasia tapi liburan. Naga langit juga bukan orang yang suka berlatih dengan menutup diri. Beberapa saat kemudian Kepala Akademi Naga Surga Nah Jo-won dengan lantang berkata, "Maka mari kita mulai turnamennya. Karena mereka masih anak-anak, tolong nilai mereka seadanya dan jangan terlalu keras dalam mengkritik." Seru Nah Jo-won. Chapter sedikit beralih kepada naga bijak Ji Hak-do yang bersama dengan adik iparnya. Kemudian Ji Hak-do berkata, "Si naga halilintar memang sangat cekatan. Memang begitulah kebiasaannya," saut adik iparnya. Kemudian Ji Hak-do kembali berkata, "Ya, dia sangat suka bersosialisasi. Sebab itulah dia menjadi jenderal manajemen luar negeri dalam asosiasi. Tapi kurasa tak terlalu buruk, perhatian pada anak-anak jadi berkurang. Meskipun jadi lebih tersebar, naga halilintar dan melayang seharusnya tak perlu muncul segala," saut adik iparnya. "Itu artinya anak-anak Noh sekarang lolos dari pusat perhatian. Mereka akan bersyukur jika mengetahuinya." Pungkas Ji Hak-do, "Kalau mau, Anda pun juga boleh mengambil langkah. Karena Ni cukup percaya kepada Anda," saut adik iparnya kembali. "Sudah terlambat." Selain itu, jawab Ji Hak-do yang sedang melihat Kim Tae-hwan dan Chun Il-sang bersama. Chun Il-sang berkata, "Kenapa mereka seenaknya sendiri menerobos barisan penonton? Sudah begitu membuat kacau pertandingan murid-muridku pula. Maksudmu si naga halilintar, apa kau tak menyukai kepribadiannya?" Saut Kim Tae-hwan, "Kalau harus ada yang menerobos masuk arena, seharusnya akulah orangnya." Pungkas Chun Il-sang, "Perhatikan saja, aku akan mengambil tindakan jika nanti perlu," jawab Kim Tae-hwan. Setelah anak-anak MC kita yang melakukan pemanasan turun dari arena kemudian berganti dengan anak-anak lainnya yang memasuki arena untuk menunjukkan kebolehannya. "Menangkanlah, pedang itu milik kita, berjuanglah putraku," seru dari orang tua yang anaknya memasuki arena. Melihat hal itu Chun Il-sang berpikir dalam hatinya, bakal selama apa nih? Kemudian Chun Il-sang berkata, "Kak, bagaimana kabar Yang? Meskipun sudah jadi ibu rumah tangga seharusnya tak sesulit ini menemui orang yang dekat kan? Apa setidaknya dia mengunjungimu?" "Aku tak peduli," saut Kim Tae-hwan, "santai saja sedikit, pasti demi suaminya. Karena sikapmu inilah dia takut berkunjung. Sekali-kali suruhlah dia berkunjung," ujar Chun Il-sang kembali. Kim Tae-hwan yang hanya diam kemudian mengalihkan topik dengan berkata, "Anak itu cukup mencolok. Apa dia muridnya Dae Ho-moon? Jika dia sudah tahu menyembunyikan tinjunya, masa depannya pasti terjamin." Tidak ada apa-apanya. Waktu muridku bertarung baru ada ruangan naga. Suara langkah mereka sudah setingkat master. Apa kau tak melihatnya tadi? Karena ada 3 nanti kapan-kapan ku perlihatkan padamu salah satunya. Ku jamin kau akan tertarik," ujar Chun Il-sang. So-hyun yang mendengar itu pun bergumam dalam hati. Ngomong seenak jidatnya, disusul Kim Tae-hwan yang hanya tersenyum. Kemudian Chun Il-sang berkata, "Ayo pemanasan, bukankah tadi sudah?" Saut Gung Hyun, "Lakukan lagi," ujar Chun Il-sang. Kemudian Gung Myung bertanya, "Tuan, kenapa orang-orang terus menertawakan kami?" "Mereka juga tertawa waktu kami pemanasan. Itu karena mereka belum tahu saja."
Mereka pasti terdiam waktu lihat kalian beraksi. Jawab Chun Il-sang. Mendengar hal itu pun Gung Hyun dan Gung Myung tersenyum dan bersemangat lagi. Kemudian Chun Il-sang berkata, Gung Hyun, tak apa kalau mau memperlihatkan talentamu tapi jangan pamer ya. Kenapa? Saut Gung Hyun. Coba bayangkan, jika ada orang yang kuat dikalahkan orang yang tampak lemah. Kemudian Kepala Akademi Naga Surga Nah Jo Won berkata dengan lantangnya, peserta masuklah ke dalam arena. Sambil melangkah pergi ke arena Gung Hyun berkata, aku takkan meremehkan mereka, tapi juga takkan berlebihan. Jika kau menganggap mereka sebanding denganmu, maka hajar saja langsung. Pasti akan terlihat lebih keren. Ujar Chun Il-sang. Siap, saut Gung Hyun. Kemudian terlihat Gung Hyun memasuki arena bertanding bersama anak pembuli. Sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa subscribe untuk update video-video terbaru dari Mimin, dan juga bantu share biar channel ini berkembang dan membuat Mimin semangat. Sekian dari Mimin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time.